Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di sini untuk memberkati kami yang sedia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar boleh menjadi berkat buat hidup kami. Kami semakin dikokohkan, diteguhkan melalui firman Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Pakailah hamba-Mu ini dalam memberitakan firman kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada pada tema dimulai tanggal 7 sampai 13 Mei 2023 dengan tema Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 23. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 23. Dengan judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku."
tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca Alkitab. Kali ini kita akan belajar dari kisah kehidupan dari Yusuf, seorang muda yang pada waktu itu ia berumur 17 tahun. Seorang muda yang memiliki banyak kisah yang sangat menarik untuk memberi pembelajaran buat kehidupan kita orang percaya di masa kini. Sebelum kita belajar tentang apa yang terjadi kepada Yusuf di rumahnya Potifar, maka kita mengerti dulu tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub dan Rahel. Anak Yakub dan Rahel ini ada dua, yaitu Yusuf dan Benyamin. Pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba biasa sehari-hari dengan saudara-saudaranya Yusuf. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Artinya cinta, kasih dan perhatian kepada Yusuf itu melebihi anak-anak daripada Yakub. Sebab Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub. Saking sayangnya kepada Yusuf, maka Yakub memberikan jubah yang maha indah itu hanya kepada Yusuf. Kejadian 37 ayat 3. Bisa kita katakan bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub. Sehingga menimbulkan rasa benci dan iri hati daripada saudara-saudara Yusuf, dan mereka bersikap tidak ramah terhadapnya. Menjadi lebih benci dan iri hati ketika Yusuf menceritakan mimpi yang dia alami. Ada dua mimpi yang dia ceritakan, yaitu tentang berkas-berkas gandum dan kemudian matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Karena kebencian yang begitu dalam dan iri hati terhadap Yusuf inilah, sehingga para saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf dengan cara yang mereka lakukan. Itu kita bisa membaca dalam Kejadian 37 ayat 12 dan seterusnya, sampai kemudian Yusuf ini dijual ke kafilah orang Ismail dengan harga 20 shikal perak, dan sampailah ia dibeli oleh Potifar, seorang Mesir. Dan kita sampai pada pasal 39 dalam kitab Kejadian ini adalah ketika Yusuf dibeli oleh Potifar. Dan Potifar ini ayat 1 telah menjelaskan bahwa dia adalah seorang Mesir, seorang pegawai istana Firaun, dia seorang kepala pengawal raja, dan dialah yang membeli Yusuf dari orang Ismail. Jadi ketika Yusuf ini dibeli oleh Potifar,
Potifar ini kan seorang yang memiliki jabatan penting juga di kerajaannya Firaun. Jadi ketika Yusuf itu dibeli, maka dia sepenuhnya menjadi milik Potifar. Dan Yusuf tidak punya hak-hak atas dirinya. Hak-hak itu telah ada dan menjadi milik daripada tuannya. Tetapi ternyata Yusuf ini bukan seorang muda yang biasa. Apa saja yang dikerjakannya dalam tanggung jawab yang diberikan kepadanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sehingga keberhasilan ini dilihat oleh Potifar, tuannya, dan Potifar melihat bahwa keberhasilan yang didapatkan oleh Yusuf ini bukan karena Yusuf sendiri, tetapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Itu kita baca dalam ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi pada akhirnya ketika Yusuf ini melakukan pekerjaannya semua dan berhasil, maka secara tidak langsung dia telah menyaksikan tentang Tuhan Allah yang hidup kepada Potifar, sang tuannya. Maka akibatnya Yusuf mendapatkan jabatan yang sangat penting, yaitu seorang yang menata layani. Semua yang menjadi milik daripada Potifar ini diserahkan dalam kekuasaan Yusuf. Jadi Potifar mengalihkan semua yang biasa dia kerjakan untuk dikerjakan oleh Yusuf, kecuali mengatur makanan daripada Potifar. Di sini kita melihat bahwa sungguh perjalanan kehidupan seorang muda yang bernama Yusuf itu ada dalam suatu kesukaran, bahkan penderitaan, sampai kemudian dia terbuang daripada saudara-saudaranya karena kebencian. Tetapi Tuhan Allah tidak meninggalkan dan membiarkan Yusuf diperlakukan semena-mena oleh saudaranya. Kita mendapati ayat 2 berkata Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan bukan hanya di ayat 2, tetapi ada di ayat 3, ayat 21, bahkan ayat 23. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kalimat Tuhan menyertai Yusuf itu ada 4 kali kita temukan dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam pembacaan kitab Kejadian 39 ini. Sehingga Yusuf bisa menghadapi apa saja dengan tenang dan sikap yang terpuji, dan dia lolos dari setiap godaan yang ditawarkan kepadanya. Ketika dia dalam kesendirian, tidak ada orang di rumah Potifar, maka kesempatan ini juga digunakan oleh istri Potifar yang terpikat kepada seorang yang muda bernama Yusuf. Istri dari Potifar ini mengajak Yusuf untuk berzinah, tetapi ajakan itu ditolak oleh Yusuf. Ajakan atau rayuan godaan daripada sang istri ini, ayat 10 mengatakan dilakukan dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf, tetapi yang dilakukan oleh Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur dengan perempuan ini dan bersetubuh dengan dia. Tetapi justru Yusuf melarikan diri karena ia tidak mau tergoda. Dan Yusuf melihat bahwa perbuatan berzinah adalah suatu kejahatan yang besar atau dosa yang besar terhadap Allah. Dia tidak melihat ini hanya perbuatan yang berdosa terhadap Potifar, tetapi lebih dia melihat bahwa perzinahan adalah kejahatan yang besar di mata Allah. Maka dia melarikan diri supaya dia tidak terjerat oleh jeratan perempuan yang adalah istri Potifar ini. Itu adalah ujian yang pertama yang Yusuf alami di rumah Potifar dalam kedudukannya sebagai seorang yang menata layani semua
harta kekayaan milik daripada Potifar. Yang kedua adalah dia mendapatkan kesukaran, yaitu difitnah oleh istri Potifar karena dia tidak berhasil membujuk Yusuf, sehingga dia mengatakan fitnahan terhadap Yusuf kepada suaminya. Dan Potifar ini termakan dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, yang pada akhirnya menyebabkan Yusuf itu dipenjarakan. Tetapi lagi-lagi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pada ayat 21 kita menemukan kalimat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Tuhan dan pekerjaannya dan kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan tempat. Kondisi apapun yang dialami oleh Yusuf ini tidak menjadi suatu halangan bagi Tuhan, katakanlah demikian, untuk menyatakan kuasanya dan penyertaannya terhadap Yusuf. Maka akibatnya Yusuf di sana juga mendapatkan jabatan untuk menata layani pekerjaan atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kepala penjara itu diserahkan kepada Yusuf, dan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, maka tidak mungkin Yusuf mendapatkan apa yang tidak dipikirkannya itu terjadi di sana. Jadi kehidupan di penjara bukan kehidupan yang tidak mengenakkan seperti bayangan banyak orang, tetapi justru karena campur tangan Tuhan, lepas dari jabatan yang satu, ia mendapatkan jabatan yang lain di dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita telah menyimak bacaan firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan atau penyertaan Tuhan ini sangat sempurna bagi Yusuf. Itu bisa kita maklumi karena ternyata yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Yusuf itulah juga yang dikerjakan Tuhan kepada ayahnya, yaitu Yakub, yang pada akhirnya namanya itu berubah menjadi Israel. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah Israel kepada Yakub? Kita melihat bahwa Tuhan membuat segala yang dilakukan oleh Yakub ketika dia berada di rumah Laban. Laban ini adalah mertuanya, orang tua daripada Lea dan Rahel, istri-istri daripada Yakub ini. Ketika Yakub ada di rumah Laban, dia bekerja di sana, harta kekayaan dari Laban ini belum begitu banyak. Tetapi ketika ada Yakub di rumah Laban, maka Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Yakub ini menjadi berhasil. Sebab ada penyertaan Tuhan di sana. Kita bisa membaca dalam Kejadian 30 ayat 27. Tuhan memberkati Yakub ketika berada di rumah Laban. Kejadian 30 ayat 27. Dan segala kekayaan daripada Laban termasuk ternak-ternaknya itu bertambah banyak dengan kehadiran Yakub di sana. Bahkan Yakub pun diberkati Tuhan ketika ia tinggal di rumah Laban yang akhirnya menjadi mertuanya. Seorang Yakub yang takut akan Tuhan, apa yang disertai Tuhan kepada Yakub pada akhirnya juga dialami oleh Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-6 bagian terakhir,
dikatakan di sana, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sikapnya itu, attitude-nya itu baik, dan parasnya juga elok atau ganteng atau tampan. Penyertaan Tuhan kepada Yakub berkelanjutan kepada Yusuf. Dan Tuhanlah yang menyertai Yusuf sehingga Yusuf selamat dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh saudara-saudaranya. Bukan secara kebetulan ia ada di rumah Potifar. Di sana juga Tuhan menunjukkan keajaiban kuasa-Nya kepada Yusuf, dan bahkan Potifar melihat Tuhan di dalam diri Yusuf. Dan pada akhirnya kita mengerti apa yang dikatakan oleh kitab Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Kasih daripada Yakub terhadap Tuhan dan kasih daripada Yusuf terhadap Tuhan menjadikan mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Bukan karena kekuatan dan kemampuan daripada Yusuf, tetapi karena Allah bersedia untuk menunjukkan kuasa-Nya, dan Ia menyertai perjalanan kehidupan Yusuf. Sehingga dalam rencana jahat apapun yang diarahkan kepadanya, di tempat dimanapun dia berada, jika ada Tuhan di sana, semua keadaan akan selalu baik-baik saja. Dan inilah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa setiap orang yang tahan uji dalam setiap pergumulan, tantangan, kesukaran yang dia hadapi, apalagi ketika berhubungan dengan suatu tindakan untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dia. Dan kita pun perlu belajar bahwa kemapanan yang dialami atau kesejahteraan yang dialami oleh Yusuf tidak membuat ia jadi lupa diri. Tidak membuat ia jadi meninggalkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ditunjukkan dengan etikanya, attitude-nya yang tetap menghormati Tuhan ketika dia menghadapi godaan, rayuan dari istri Potifar. Penyertaan Tuhan itu sungguh sangat sempurna bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Di mana saja seseorang ada, ditempatkan, tidak menjadi alasan untuk tidak mengasihi Tuhan, untuk tidak takut akan Tuhan. Kita tidak mendapatkan di sini bagaimana Yusuf bersungut-sungut atau Yusuf tidak menerima keadaan yang dia alami. Justru dalam keadaan yang terberat pun Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan itu selalu ada, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, membayar harga dari suatu kehidupan yang takut akan Tuhan, itu tidak pernah akan sia-sia. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang takut akan Dia. Apa saja yang direncanakan, yang jahat kepada seseorang yang percaya kepada Tuhan, ia tidak berhadapan dengan orang itu, tetapi ia akan berhadapan dengan Tuhan. Bahkan sampai di tempat yang disebut sebagai penjara, Tuhan masih mengangkat kehidupan yang bernama Yusuf. Apa yang direka-rekakan jahat oleh saudara-saudara Yusuf diputar balikkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kuncinya adalah apakah kita mau tetap hidup setia, takut akan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada kita. Tuhan selalu memberikan keindahan pada waktunya. Tema di minggu yang berjalan ini adalah Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia.
Artinya Tuhan menyertai dan memberkati orang yang selalu setia takut akan Tuhan. Kesetiaan dan takut akan Tuhan menjadi modal untuk kita mengarungi perjalanan hidup ini. Kita akan berhadapan dengan apa saja yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, pergumulan, tantangan, ujian, apa saja bentuk-bentuk kesukaran. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, setia kepadanya, maka penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi kepada kita. Sehingga membuat kita dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan, membuat kita merasa aman, tentram, dan nyaman, bahkan menikmati shalom itu. Walaupun kita ada di tempat yang dipandang orang, tidak akan membuat kita mengalami keberhasilan. Kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh dalam, itu akan membuat kita mengalami masa depan yang baik, peningkatan ekonomi yang terjamin. Itu bukan kerja kita. Orang bisa menghancurkan kita, tetapi ada Tuhan yang akan membentengi, akan menolong untuk kita tetap sukacita, tetap enjoy dalam keadaan apapun. Ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak berharap kepada Tuhan, justru disitulah letak kejatuhan kita. Kita akan bersandar kepada siapa? Kita akan bersandar kepada saudara kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Kita mungkin akan menghadapi kekecewaan. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sedara punya hubungan keluarga dengan Yusuf, tetapi orang-orang itulah yang merencanakan suatu kejahatan terhadap Yusuf. Tetapi Tuhan dapat membalikkan semua itu untuk kebaikan orang yang takut akan Tuhan. Maka tidak percuma kita mengikuti Tuhan Yesus, tidak percuma kita melayani Dia, kita menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Segala bentuk kehidupan kita di dalam Tuhan itu selalu diperhitungkan Tuhan. Kembali lagi diingatkan tentang Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala situasi. Situasi apa saja. Situasi yang terburuk sekalipun menurut kita dan orang lain. Kalau Allah sudah bekerja, maka hasilnya luar biasa. Dan kita akan kagum terhadap perbuatan Allah. Kisah hidup daripada Yusuf, seorang muda yang tinggal di rumahnya Potifar selama ada di usia 17-27 tahun, selama 10 tahun, itu mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan Yusuf. Dia menjadi berkat bagi bangsa Israel, menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan dia juga menjadi berkat bagi semua orang, termasuk kita yang membaca kisah perjalanan hidupnya. Ternyata dari seorang muda yang takut akan Tuhan, itu menjadi suatu teladan bagi kita. Seorang muda dalam kemudaannya tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Menjadi contoh bagi kita sebagai orang-orang tua dengan banyaknya pengalaman, tetapi juga menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang muda di dalam menghadapi dunia yang semakin maju dengan berbagai kemajuan teknologi ini. Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ataukah kita terhanyut di dalam godaan? Telah dihasilkan dari iman yang teguh, iman yang kokoh dari seorang muda yang bernama Yusuf, maka Tuhan memperhitungkan imannya, tetapi juga iman orang tuanya. Sehingga penyertaan Tuhan kepada Yakub terus berkelanjutan sampai kepada keturunannya dalam hal ini terhadap Yusuf. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar pada kesempatan ini. Amin, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih banyak sebab Engkau memberi pembelajaran yang sangat berharga dari kehidupan seorang muda yang bernama Yusuf. Biarlah kami Tuhan tuntun dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami semua akan menjadi suatu kehidupan yang manis, kehidupan yang indah ketika kami hidup di dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh tekun di dalam iman kami kepadamu, tidak jatuh dalam godaan, tidak jatuh dalam rayuan dan tantangan, tetapi sungguh-sungguh kami berpaut kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar akan memberkati kehidupan kami lebih kokoh, lebih kuat di dalam Tuhan, dan mengikuti Engkau selama-lamanya dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.